lihat muka kamu semua nih pada tegang, mungkin konsentrasinya kamu nih mulai buyar. Terlebih dahulu kita meredamkan konsentrasinya kamu. Saya minta satu orang buat pimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa bisa? Aris. Itu yang ini. Semangat. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Materi kita sangat penting terkait dengan UAS kamu pada akhir semester ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh dari letak geografis Indonesia terhadap kondisi ekonominya. Oleh karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia. Ibu mau tanya kembali, apakah kamu benar-benar masih ingat terkait minggu kemarin ada berapa pulau besar yang terdapat di Indonesia? Ada yang bisa sebut? Saya Ibu. Ya. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Terus apa lagi? Kami Kalimantan, Sumatera. Apa lagi? Papua. Apa lagi? Sulawesi. Oke. Kita mulai dari yang bagian barat. Ini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini di bagian utaranya itu berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kemudian di bagian baratnya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur dari Pulau Sumatera yaitu Pulau Kalimantan, yang di bagian utaranya berbatasan langsung dengan Malaysia, dan di bagian selatannya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kemudian beralih ke sebelah timurnya lagi yaitu Pulau Sulawesi, yaitu di bagian utaranya berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi atau dengan negara Filipina. Kemudian di bagian selatannya berbatasan langsung dengan Laut Flores, dan di sebelah timur di Pulau Sulawesi lagi ada pulau yang besar tadi yaitu Pulau Papua, yang di bagian utaranya berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, dan di bagian selatannya berbatasan langsung dengan Laut Arafuru. Kemudian di sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Oke. Secara lebih luas, yaitu wilayah Indonesia ini berbatasan langsung dengan 2 samudra dan 2 benua. Yang pertama yaitu di bagian barat yaitu Samudra Hindia, dan di bagian timur ada Samudra Pasifik. Kemudian di bagian utaranya berbatasan langsung dengan di bagian utaranya tadi berbatasan langsung dengan Laut Cina. Kemudian di bagian selatannya berbatasan langsung dengan ada Australia, ada Timor Leste, dan ada beberapa negara lainnya. Kemudian secara lebih rincinya lagi, oleh karena subtopik kita hari ini itu tadi terkait dengan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi ekonominya. Yang pertama yang kita perhatikan yaitu Indonesia ini tadi merupakan negara kepulauan dan juga negara maritim. Siapa yang pernah dengar kata maritim atau pernah melihat tulisannya sudah? Oke. Dengar kata maritim. Siapa yang tahu apa arti dari kata maritim tersebut? Negara yang banyak pulau, banyak kepulauan. Oke, ada lagi. Oke, negara Indonesia ini tadi disebut sebagai negara kepulauan atau negara maritim, dan juga memiliki lebih banyak wilayah lautannya dibanding daratannya. Oleh karena itu, dengan mengetahui bahwa
banyak wilayah lautannya dibanding daratannya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia itu bekerja sebagai nelayan dan juga petani. Oke, terkait dengan ini tadi sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya kita beralih ke topik utamanya, yaitu dampak dari letak geografisnya terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu pusat perdagangan internasional. Kita sudah ketahui tadi bahwa Indonesia ini terdapat di wilayah yang strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara asing lainnya. Yang pertama kita lihat tadi Indonesia di bagian selatan tadi berbatasan langsung dengan Australia. Jalur pelayaran internasional Indonesia ini melewati wilayah Indonesia di selat, khususnya di Selat Malaka, letaknya di sini, kemudian Selat Cebu di bagian sini, Selat Sumbanya di Pulau Sumba, kemudian di Selat Lomboknya itu di Provinsi Bali. Terkait dengan pusat perdagangan internasional ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita beralih ke dampak yang kedua, yaitu peluang investasi asing. Oke, terkait dengan peluang investasi asing, Indonesia tadi terletak di tengah-tengah wilayah yang berada berbatasan langsung dengan beberapa negara asing. Oleh karena ini tadi dapat menjadi sebuah peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk melakukan kerjasama antar negara asing. Yaitu tadi ada negara berbatasan dengan Singapura, Malaysia, ada Australia, dan ada banyak negara lainnya tadi yang berbatasan dekat dengan Indonesia. Oleh karena ini banyak negara yang tertarik dengan Indonesia karena mereka melihat Indonesia ini memiliki banyak penghasilan, khususnya di pertanian, kemudian di perikanan dan juga di pertambangan. Oleh karena ini banyak negara asing yang berniat untuk bekerja sama dengan bangsa Indonesia. Contohnya itu di jalur perdagangan, yaitu biasanya Singapura itu bekerja sama dengan bangsa Indonesia, dan Singapura juga mendirikan beberapa perusahaannya di Indonesia, dan juga ada beberapa negara asing lainnya yang mendirikan beberapa cabang perusahaannya di negara Indonesia. Terkait dengan investasi asing ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita beralih ke dampak yang ketiga, yaitu pertumbuhan sektor pariwisata. Dapat kita ketahui bahwa negara Indonesia ini memiliki banyaknya tempat pariwisata yang bisa juga sebagai sumber pendapatan bangsa Indonesia. Siapa yang di sini tahu tempat pariwisata yang terkenal di Indonesia? Coba sebutkan. Bali, Sumbawa. Oke. Monas. Oke, Monas. Contoh. Yang sudah adik-adik sebutkan tadi benar, merupakan beberapa tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Ada tadi Labuan Bajo. Labuan Bajo itu terletak di Barat. Tepatnya di provinsi mana? NTT. Di provinsi NTT. Kemudian tadi Bali juga berada di mana? Lombok. Di Lombok. Beberapa tadi tempat pariwisata yang merupakan sumber penghasilan dari negara Indonesia. Dengan adanya beberapa tempat yang unik ini akan menarik perhatian dari warga negara asing. Kemudian mereka datang ke wilayah Indonesia, khususnya tadi di beberapa tempat pariwisata tersebut.
Dan mereka datang ini bukan hanya mereka membawa diri saja, tetapi juga kita pihak Indonesia harus memungut biaya atas mereka yang datang untuk melihat atau menikmati indahnya alam Indonesia ini. Dari sini akan menjadi sebuah penghasilan besar di negara Indonesia kita ini. Oke, terkait dengan ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kita beralih ke subtopik pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama kita mulai dari pulau yang sebelah baratnya yaitu Pulau Sumatera. Siapa yang mengetahui apa saja sumber pendapatan khususnya dari sumber daya alam di Pulau Sumatera? Ada gas bumi, Bu. Ada gas bumi, terus apa lagi? Dan apa lagi? Oke, terkait dengan jawaban dari adik-adik tadi merupakan beberapa sumber pendapatan yang ada di wilayah di Pulau Sumatera. Oke, yang paling menonjol yaitu ada kelapa sawit dan karet. Dan bukan hanya itu saja, melainkan beberapa banyak sumber pendapatan pertanian, perkebunan dan juga pertambangan yang terdapat di wilayah Sumatera. Tetapi yang paling dominannya itu terkait dengan kelapa sawit dan karet. Oke, selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini terkenal dengan kekayaan hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Di Kalimantan ini paling menonjolnya itu terkait dengan di bidang pertanian. Selain bukan hanya pertanian tadi, tetapi juga ada pertambangan dan perkebunan. Tetapi yang paling menonjolnya di sini itu lebih ke pertanian, yang hasilnya yaitu ada mereka kelapa sawit, terus ada juga karet, dan ada juga hasil pertanian lainnya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Pulau Sulawesi. Oke, selanjutnya kita beralih ke sumber pendapatan di Pulau Sulawesi. Oke, Pulau Sulawesi ini terkenal dengan sumber daya alamnya seperti bahan galian, yaitu ada emas, ada nikel, dan ada juga tembakau. Bukan hanya itu saja, tetapi juga ada minyak bumi, terus dan juga gas. Dan juga di wilayah Sulawesi ini juga terkenal dengan sumber perikanan dan juga pariwisata. Sumber pendapatan yang paling menonjol di Pulau Sulawesi ini tadi yaitu di bagian pertambangan. Potensi bahan galian di Sulawesi menjadi salah satu sumber pendapatan utama di Sulawesi ini. Terkait dengan ini, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita beralih ke Pulau Papua. Sumber daya alam yang terdapat di Papua, saya coba tambang emas, terus batu bara, Ibu. Seperti yang telah disebutkan oleh salah satu temannya kamu tadi, sumber pendapatan yang berada di Papua itu tadi ada emas, terus ada juga batu bara, dan ada begitu banyak pendapatan yang lainnya. Tetapi bukan hanya itu saja, melainkan ada banyak pendapatan lainnya, yaitu di perkebunan, di pertanian. Namun yang paling menonjolnya itu terkait dengan di bidang pertambangan. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Jawa. Sumber pendapatan di Pulau Jawa, siapa yang mengetahui mungkin pernah dengar atau nonton di Google, YouTube? Minyak bumi saya itu pasti Di Jawa, sumber pendapatan yang terdapat di Pulau Jawa, pertanian, terus perkebunan. Oke, terkait dengan di Pulau Jawa, kita ketahui yang paling menonjol di Pulau Jawa ini sumber pendapatannya itu dari bidang pertanian dan perkebunan. Ada tadi perkebunan teh dan juga kopi dan juga ada perkebunan lainnya. Bukan menutup kemungkinan bahwa di
temanya yang paling menonjol saja atau yang lebih banyak terdapat di wilayah tersebut. Oke, terkait dengan sumber pendapatan di 5 pulau besar ini tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada itu, tidak ada. Oke, oleh karena di awal tadi sudah kita jelas secara bersama tadi bahwa negara Indonesia ini merupakan negara maritim atau negara kepulauan dan juga wilayahnya lebih luas di wilayah lautan dibanding daratan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang ada di Indonesia yang pekerjaannya dominan di bagian nelayan dan juga sebagiannya ada juga yang bekerja di daerah pertanian. Bukan kemungkinan terkait dengan mata pencarian mereka, ada juga yang di perusahaan, terus yang bekerja di perusahaan, kemudian di berbagai tempat pekerjaan lainnya. Tetapi yang paling dominannya di sini yaitu terkait dengan di bidang perikanan atau di bekerja sebagai nelayan dan juga di pertanian, bekerja sebagai petani. Oke, terkait dengan materi kita hari ini penjelasannya mulai dari batasan-batasan wilayah Indonesia dan juga sumber pendapatan lokalnya dan juga pulau-pulau besarnya tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin masih bingung. Sudah tidak ada. Oke. Untuk menguji pemahamannya kamu, seberapa seriusnya kamu tadi mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai pada jam ini tadi, Ibu mau mengetesnya pemahamannya kamu atau daya ingatnya kamu. Di sini Ibu sudah menyediakan peta konvensional, meskipun gambarnya tidak begitu jelas atau tidak begitu sesuai dengan gambar yang aslinya, tetapi setidaknya peta ini dapat menggambarkan secara sederhana bentuk dari peta Indonesia yang seutuhnya ini. Oke, saya minta satu orang dulu untuk menjawab pertanyaan terkait dengan materi yang telah kita paparkan tadi. Saya minta satu orang, siapa yang mau sedia? Ya, ada guys, Ica. Ibu Ica tidak pakai sepatu. Dia menyalahkan kita di luka, dia sudah minta izin. Oh, iya. Oke, oleh karena tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan sumber pendapatan yang terdapat di beberapa pulau yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Adik Ica, sejauh mana kemampuan atau daya ingat Ica terkait dengan penjelasan tadi. Saya mau bertanya terkait dengan sumber pendapatan di Pulau Kalimantan. Menurut daya ingat Adik Ica atau pemahaman Adik Ica terkait dengan pendapatan yang ada di Pulau Kalimantan itu apa saja? Menurut saya itu ya, sumber pendapatan di Pulau Kalimantan yaitu batu bara, kelapa sawit. Oke, coba tunjukkan manakah yang disebut sebagai Pulau Kalimantan yang terdapat di peta konvensional ini. Oke, dia itu terletak di bagian mana? Bagian utara, Bagian dekat dengan Malaysia dan dengan Pulau Sumatera. Pulau Sulawesi. Terus di bagian baratnya dengan Pulau Sumatera. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Anda. Saya rasa dengan melihat kemampuan yang telah ditunjukkan oleh Adik Ica tadi dapat sebagai salah satu contoh pengetahuan yang telah dipahami oleh adik-adik tadi terkait dengan materi penjelasan kita tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Oke, terkait dengan materi kita hari ini tadi, mungkin ada materi yang sulit dimengerti? Tidak ada. Oke, menarik semua.
Kemudian pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau membosankan atau sangat menyenangkan. Oke. Saya berharap semoga pembelajaran kita hari ini dari segala materinya hari ini tadi masih kamu ingat dan bisa kamu paham secara lebih dalam lagi, dan kamu masih ingat agar nantinya kamu dapat mengerjakan soal UAS di akhir semester ini nanti. Dan ini bukan hanya menjadi pengetahuannya kamu terkait di bidang akademik, tetapi juga sebagai pengetahuan yang kamu terkait di agar kamu bisa secara biar lebih sedikit lah kamu memahami terkait dengan kondisi ekonomi yang ada di wilayah Indonesia, supaya kalau ada orang di luar sana nanti atau di kehidupan masyarakat nanti bertanya begini, siapa yang tahu apa saja sumber pendapatan di pulau ini, setidaknya kamu dapat menjawab, meskipun itu hanya sedikit saja, tetapi setidaknya kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tersebut. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, maka cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap semoga segala penjelasannya tadi masih ingat, dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Ibu mohon maaf. Dan pada kesempatan ini, karena tadi kita ada doa pembuka, selanjutnya kita juga harus ditutupi dengan doa penutup. Saya minta satu orang untuk kita doa. Teman-teman berdoa tanpa doa selama dia Terima kasih.